Hai teman-teman, hari ini aku ingin baca bab ketiga yang bertajuk Dia Tahu Kenapa Mau dari Novel Dinikahkan Karena Hutang. Seperti kebiasaan, kalian bisa membaca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Pelaminan sudah di depan mata. Mas Davin sudah duduk di kursi yang disediakan khusus untuk mengikrarkan janji pernikahan kami. Ia sudah siap di hadapan Bapak Penghulu. Sejauh yang ku tahu, Mas Davin orang yang tidak banyak bicara. Saat beberapa kali bertemu, ia pun tak pernah mencoba untuk merayuku, apalagi berusaha memegangku. Meski usianya lebih dewasa 10 tahun dariku, tetapi aku tak menyangkal jika dirinya memang laki-laki yang tampan. Postur tubuhnya pun bagus, badannya tinggi besar. Pasti banyak wanita yang mengidolakannya. Saat Melati melihat fotonya di undangan pernikahan kami, ia mengatakan jika wajahnya mirip seperti Kim Tae Hyung. Meski begitu, ketakutanku tetap muncul. Ia tetap saja laki-laki. Aku melangkah semakin mendekatinya. Ada kursi kosong di sebelahnya. Kursi itu tentu saja disediakan untukku. Aku harus duduk bersanding sebagai calon mempelai wanita. Degupan jantungku mendadak terasa sangat kuat. Berdebar tak menentu, bukan cemas tentang Mas Davin yang nanti akan tidak lancar dan gagal saat mengucapkan ijab kabul. Jika seperti itu, aku justru bahagia karena gagal nikah. Aku berdebar mengingat nanti setelah sampai di suami istri pasti harus mencium tangannya. Apakah aku bisa melakukannya? Kini aku sudah duduk di sampingnya. Mas Davin sama sekali tidak melihatku. Saat awal memasuki ruangan ini pun, ia hanya melihatku sekilas, tanpa senyuman atau ekspresi bahagia lainnya. Apakah ia sama sepertiku, menikah karena orang tua yang menyuruh, atau ia merasa sangat gugup? Entahlah, aku harap setelah acara ini selesai, hidupku akan baik-baik saja. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau Ananda Davin Prawira bin Dharma Prawira dengan anak saya yang bernama Irin Salsabila dengan mas kawinnya berupa uang senilai $106 dan seperangkat alat salat tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Irin Salsabila binti Handoko dengan mas kawinnya berupa uang senilai $106 dan seperangkat alat salat tunai. Tak kusangka Mas Davin sangat lancar mengucapkan ijab kabul tersebut. Hanya satu tarikan napas saja jantungku semakin berdebar saat para saksi mengatakan sah. Secara serentak, sebentar lagi aku harus menggenggam tangannya dan mencium punggung tangannya itu sebagai ketakzimanku sebagai seorang istri. Membayangkannya saja sudah merinding dan merasa takut. Selain itu juga statusku kini sudah berubah menjadi seorang istri dari Mas Davin. Istri? Untuk berpegangan dengan laki-laki saja aku tidak sanggup. Apakah benar aku bisa menjadi istri yang baik dan bisa menunaikan tugas-tugasku? Terlebih tentang nafkah batin, khususnya masalah ranjang, aku tidak bisa melakukannya. Untuk mempelai wanita dipersilakan menunjuk tangan suaminya sebagai tanda ketakzimannya kepada suami. Apa yang ditakutkan akhirnya terjadi. Pembawa acara itu mempersilakanku agar bersalaman dengan Mas Davin. Keringat dingin mendadak keluar dari badanku. Aku benar-benar tak sanggup. Papa melihatku yang semakin tak berdaya ini. Justru diam saja. Entah orang tua macam apa papa itu. Biarkan dia melakukannya saat kami berdua saja. Maafkan atas kelancangan saya. Silakan dilanjutkan ke acara berikutnya. Entah mengapa Mas Davin seperti tahu kondisiku saat ini. Dengan suaranya yang berwibawa dan tegas, ia tidak memaksaku untuk bersalaman dan mencium tangannya. Kalimat yang terlontar di lisannya pun sama sekali tidak merendahkan posisiku. Apa ia mengetahui semua tentang kondisiku? Ya, mungkin kedua orang tua sudah menceritakan segalanya. Lalu mengapa ia masih tetap mau menerimaku sebagai istrinya? Bukankah akan merugikannya saja? Banyak pertanyaan yang tiba-tiba muncul di kepala. Tamu undangannya hadir, ada yang meneriaki dan bersiul menggoda kami. Mungkin bagi mereka apa yang Mas Davin lakukan sangat manis. Ia menginginkannya saat kami berdua saja. Ia seperti tidak ingin mengumbar kemesraan kami di depan umum. Padahal entah apa alasan sesungguhnya. Untuk saat ini aku merasa sedikit lega. Namun kembali muncul kekhawatiran tak menanti memasuki sesi pemotretan. Bagaimana jika kami diminta untuk berpelukan atau berpos mesra? Bisa-bisa aku pingsan di sana. Pikiran itu sebisa mungkin ku tepis agar tidak menjadi hal yang tak diinginkan. Kini aku melangkah ke pelaminan. Terima kasih.
Aku mengucapnya saat kami duduk di kursi panjang tak bersekat berwarna putih itu. Meski ada rasa lega di dalam dada, tetapi jantungku masih berdebar dan belum normal seperti biasanya. Apalagi sekarang kami duduk di kursi yang sama. Dari awal sampai detik ini, aku sangat berusaha untuk menenangkan diri sendiri mengatasi trauma itu agar tidak mempermalukan keluargaku. Tadi saja keringat dinginku sempat keluar, namun perkataan Mas Davin, aku bisa kembali mengontornya. Andai tidak ada yang bertindak, mungkin saja aku sudah tak sadarkan diri karena saking takutnya. Ya, ia menjawab singkat sambil menoleh sekilas ke arahku. Aku melihat ada senyum tipis yang menghiasi bibirnya. Benarkah ia mengetahui kondisiku? Kenapa ia tersenyum seperti tanpa beban? Padahal ia tak bisa menyentuhku. Aku pikir laki-laki normal akan menolak saat mengetahui calon pengantin takut disentuh oleh tangan laki-laki. Seperti apa yang Mama Rita katakan, aku mungkin bukan wanita normal, sedangkan hal utama yang diinginkan oleh seorang suami setelah menikah adalah memenuhi nafsu syahwatnya. Meski duduk berdampingan, kami tidak bercengkrama layaknya dua insan yang sedang menikmati kebahagiaan. Tidak akrab seperti pengantin pada umumnya, hanya akan berbicara saat ada hal penting saja. Itu pun dengan berhati-hati dan jangan sampai bersentuhan. Mungkin tamu undangan yang benar-benar memperhatikan kami pasti akan mempertanyakan tentang pernikahan ini. Kenapa pasangan pengantin itu tidak selanjutnya pengantin baru? Biarlah Mas Davin pun sepertinya tidak mempersalahkannya, dan bibirku pun tetap menggembang meski perasaan ini tidak menentu. Setelah kami dipertontonkan di depan para tamu undangan dan mendapatkan ucapan selamat dari mereka, tibalah saatnya untuk sesi pemotretan. Sungguh aku tak berkutik, sudah pasrah jika nanti seandainya akan pingsan. Mereka bisa mendukung karena aku kecapekan, sudah tidak begitu mempermalukan keluargaku lagi. Kenapa pula aku masih sempat-sempatnya mempertahankan kewibawaan keluargaku, padahal mereka sendiri yang membuatku menjadi seperti ini. Dari awal pun Mama Rita sudah mewanti-wanti agar diriku tidak mempermalukannya. Seharusnya aku tidak menurutinya, tapi entahlah, rasanya sulit untuk membuat jahat kepada mereka yang masih mengikatkan keluarga. Silakan kedua mempelai mempersiapkan diri untuk memasuki sesi pemotretan. Ucapan pembawa acara memberitahukan kegiatan selanjutnya sesuai urutan acara. Lagi-lagi keringatku diinginku mulai bermunculan. Seandainya wajahku tidak dirias demikian rupa, pasti sudah terlihat pucat seperti orang yang akan pingsan. Napasku mulai tersengal dan perut terasa mual. Tanda-tanda ini hampir muncul semua. Ya, trauma itu kembali membayangiku. Jika saja keadaan ini terus berlanjut, mungkin aku akan benar-benar tidak sadarkan diri. Sekali lagi, saya meminta maaf. Mungkin sesi pemotretan ditiadakan saja. Saya merasa lelah, atau mungkin Iren sendirinya akan melakukannya. Saya lebih baik beristirahat saja. Maaf kelancangan saya. Mas Davin kembali melakukannya. Aku bergeming dan terkejut saat ia mengatakan hal yang tidak terduga seperti itu. Aku yang sudah hampir pingsan kembali bisa mengontrol diri berkat apa yang ia lakukan. Benarkah ini hanya kebetulan saja, atau Mas Davin sengaja melakukannya?